Halo sahabat Kurcaci Pos, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel Rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Kali ini saya berada di salah satu pantai yang indah di Kebumen, yaitu Pantai Menganti. Apakah ada sahabat Kurcaci yang pernah datang ke Pantai Menganti? Bila belum, ayo segera berkunjung dan melihat keindahan Pantai Menganti. Untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tentang perbedaan seorang anak-anak yang menulis cerita anak dengan orang dewasa yang menulis cerita anak. Pastinya dong ada perbedaan-perbedaannya, dan ternyata seorang anak yang menulis cerita anak itu lebih unggul loh dibandingkan dengan orang dewasa yang menulis cerita anak. Lalu apa saja ya perbedaannya? Nah, untuk lebih lengkapnya tonton videonya ya sampai selesai, jangan di skip biar nanti sahabat Kurcaci Pos bisa mengetahui apa saja perbedaannya seorang anak yang menulis cerita anak dengan seorang dewasa yang menulis cerita anak. Jadi yang pertama adalah ide cerita dari anak-anak itu sangat ajaib dan bagus-bagus dibandingkan dengan orang dewasa yang menulis cerita anak. Dan memang saat masa anak-anak, imajinasi mereka berkembang dengan sangat baik dan liar, dan ini menjadikan kelebihan anak-anak dalam mencari ide. Mereka jarang sekali kesulitan untuk mencari ide. Tapi sebenarnya ya, jangan terlalu pusing dengan ide, soalnya ide itu sudah ada di mana-mana, bahkan di depan mata kita. Jadi kita yang jeli menangkap idenya. Dan seiring waktu dengan proses menulis, maka ide itu akan mudah dan cepat kita dapatkan. Namun memang soal ide ini harus diakuin bahwa ide-ide dari penulis anak-anak itu sangat ajaib-ajaib dan bagus-bagus. Dan kita sebagai penulis dewasa yang menulis cerita anak-anak bisa belajar dari penulis anak-anak. Yang selanjutnya adalah yang membedakan antara seorang anak yang menulis cerita anak dengan orang dewasa yang menulis cerita anak adalah gaya berceritanya. Jadi seorang anak yang menulis cerita anak itu gaya berceritanya sangat natural, dan ini ya wajar saja karena disesuaikan dengan gaya bercerita mereka sehari-hari. Makanya ya, penulis dewasa harus mempelajari gaya bercerita anak-anak juga. Jadi saat menulis cerita anak, penulis dewasa harus bermetamorfosis menjadi seorang anak-anak. Jadi saat dia bercerita, dia seolah-olah seperti seorang anak yang sedang bercerita kepada teman-temannya. Oke, lanjut ya sahabat Kurcaci tentang perbedaan seorang anak-anak yang menulis cerita anak dengan orang dewasa yang menulis cerita anak, yaitu seorang anak yang menulis cerita anak tidak terbebanin dan lebih natural. Jadi mereka lebih enjoy menulis, dan ini sangat bagus. Soalnya menulis itu memang
harus didasari dengan rasa suka dulu. Dan berbeda dengan orang dewasa yang menulis cerita anak itu, banyak yang berawal karena ingin langsung mendapatkan penghasilan dari menulis. Misalnya ya, dia melihat teman lain dimuat di media, lalu dia juga ingin ikut-ikutan untuk menulis, lalu untuk juga mendapatkan uang. Jadi ini sangat bagus sekali untuk dipelajari oleh orang dewasa yang menulis ya cerita anak. Jadi bila ingin menulis cerita anak, mulailah dengan rasa suka dan ingin menulis. Jadi bukan karena ingin langsung mendapatkan penghasilan, biar menulisnya itu lebih enjoy dan berproses. Juga tidak terbebani dengan untuk segera mendapatkan penghasilan. Banyak sekali yang memulai menulis mengharapkan penghasilan, maka saat dia tidak berhasil, maka dia langsung balik badan dan berhenti menulis. Tapi bukan hanya seorang anak yang menulis cerita anak yang mempunyai kelebihan dibandingkan seorang dewasa yang menulis cerita anak. Penulis dewasa yang menulis cerita anak juga mempunyai kelebihan dibandingkan penulis cerita anak-anak. Yang pertama adalah penulis cerita anak belum konsisten. Ini dikarenakan karena menulis masih bukan menjadi prioritas utama. Anak-anak itu menulis memang didasarkan karena hobi, dan memang mereka lebih mengutamakan sekolah. Jadi di saat sibuk dengan sekolah, mereka memang menyisihkan dulu kegiatan menulisnya. Ini sangat berbeda sekali dengan penulis dewasa seperti yang saya alami. Menulis sudah menjadi prioritas utama, bahkan sumber penghasilan. Makanya penulis dewasa yang menulis cerita anak-anak itu lebih konsisten dibandingkan penulis anak-anak. Yang selanjutnya adalah penulis cerita dewasa yang menulis cerita anak-anak, moodnya lebih terjaga dibandingkan oleh penulis anak-anak. Makanya penulis anak-anak itu lebih banyak menulis berdasarkan mood mereka, dan di saat mood mereka lagi tak bagus, maka kegiatan menulis mereka pun agak terganggu. Makanya ya, memang tugas orang tua untuk selalu memberi semangat menulis kepada putra-putrinya. Nah, itu tadi sahabat Kurcaci Pos, perbedaan antara seorang anak yang menulis cerita anak-anak dengan orang dewasa yang menulis cerita anak. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun antara penulis cerita anak dan penulis dewasa yang menulis cerita anak-anak bisa saling mendukung dan mempelajari. Demikian sharing dari saya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya terus bersemangat berbagi cerita dan ceria. Menulis adalah sebuah proses, jadi nikmati proses menulis itu dengan senang hati dan biarkan semuanya indah pada waktunya. Salam semangat menulis, dadah.